Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agung Devantara, NPM 20423152. Kali ini kita akan membahas tentang standar proses dan standar penilaian pendidikan sesuai standar nasional pendidikan di Indonesia. Baiklah, kita memasuki materinya. Yang pertama, apa itu standar nasional pendidikan? Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri dari 8 komponen utama. 2 diantaranya adalah standar proses dan standar penilaian. Kedua standar ini sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara merata di seluruh Indonesia. Kemudian standar proses. Adapun untuk pengertiannya adalah acuan minimal dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Standar ini mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses pembelajaran harus dilakukan agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk standar proses tujuan, yaitu standar proses bertujuan yang pertama, memberikan arah dan kepastian mutu dalam pelaksanaan pembelajaran. Kedua, menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik secara aktif. Yang terakhir, memberikan dasar evaluasi terhadap proses pembelajaran. Kita memasuki materi tentang komponen standar proses. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Guru harus merancang tujuan pembelajaran, materi, kegiatan, metode, serta penilaian yang disesuaikan dengan karakter peserta didik, kondisi lingkungan, dan kurikulum yang berlaku. Kemudian komponen standar proses yang membahas tentang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, menyenangkan, partisipatif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi dan sumber belajar yang tersedia. Kemudian masih seputar komponen standar proses yang membahas tentang penilaian dan tindak lanjut. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran atau bisa disebut formatif dan menilai capaian akhir atau bisa disebut sumatif. Tindak lanjut dari penilaian berupa program remedial bagi yang belum tuntas dan pengayaan bagi siswa yang sudah melampaui target. Kemudian kita memasuki pembahasan tentang standar penilaian. Standar penilaian adalah pedoman yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan sistematif untuk menilai capaian kompetensi secara menyeluruh. Kemudian tujuan dari standar penilaian. Yang pertama
mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru. Ketiga, sebagai dasar untuk perbaikan proses pembelajaran. Empat, menentukan kelulusan dan pengembangan program pembelajaran. Adapun untuk ruang lingkup penilaian, yang pertama, penilaian oleh pendidik seperti ulangan harian, tugas, PTS, PAS. Kedua, penilaian oleh satuan pendidikan, ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Yang ketiga, penilaian oleh pemerintah. Nah, ini seperti asesmen nasional AN dan survei karakter. Kemudian teknik dan instrumen penilaian. Di antaranya yaitu tes tertulis seperti pilihan ganda, uraian, kemudian tes lisan seperti tanya jawab langsung. Kemudian penugasan seperti proyek individu atau kelompok, kemudian observasi seperti pengamatan terhadap proses dan sikap siswa. Yang terakhir portofolio. Itu seperti kumpulan karya siswa dari waktu ke waktu. Nah, landasan hukum yang pertama, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. 2. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 standar penilaian. 3. UU nomor 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional. Yang terakhir, dokumen kurikulum merdeka dan modul pelatihan. Oke, kita sudah memasuki penutup, yaitu kesimpulannya, standar proses dan standar penilaian adalah landasan penting dalam menjamin mutu pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan wajib memahami dan menerapkan kedua standar ini agar proses pembelajaran berjalan efektif, adil, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Adapun untuk daftar pustakanya, yaitu yang pertama Permendikbud nomor 22 tahun 2016 standar proses, yang kedua Permendikbud nomor 23 tahun 2016 standar penilaian, yang ketiga UU nomor 22 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 4 BSNP 2020 standar nasional pendidikan, yang kelima pedoman pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka Ditjen GTK. Untuk biodata penyusun itu dari Muhammad Agung Devantara, NPM-nya 2423152, program studi PGSD, Universitas PGRI Silampari, tugas presentasi standar proses dan standar penilaian pendidikan. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.